Halo adik-adik semua, apa kabar? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan selalu semangat untuk belajar. Nah, di video kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap Ibu, Yuvita Maria Pawe. Ibu berkuliah di kampus STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3. Oke, kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tujuan pembelajarannya, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita masuk pada materi yang pertama, dengan ciri yang pertama yaitu memerlukan makanan. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Bukan hanya manusia atau hewan, tanaman dan bakteri pun juga butuh makanan dan minuman bila ingin bertahan hidup. Ketika kita ingin melakukan aktivitas, atau setiap makhluk hidup ketika ingin melakukan aktivitas atau gerakan lain atau melakukan pekerjaan, pasti membutuhkan tenaga. Nah, tenaga itu berasal dari nutrisi yang dikonsumsi oleh setiap makhluk hidup. Kita masuk pada ciri yang kedua, yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup memerlukan aktivitas untuk bertahan hidup. Saat bergerak, sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Kita masuk pada ciri yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan juga berkembang biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran, tinggi, dan berat. Sedangkan berkembang biak adalah proses untuk menghasilkan keturunan baru. Atau salah satunya proses untuk menghasilkan kedewasaan yang ada dalam diri setiap makhluk hidup. Kita masuk pada ciri yang kelima, yaitu peka terhadap rangsangan. Dari rangsangan yang diterima oleh setiap makhluk hidup akan memiliki kemampuan menanggapi yang berbeda-beda. Tentu saja kemampuan menanggapi rangsangan dari manusia akan berbeda dengan kemampuan menanggapi rangsangan pada tumbuhan atau hewan. Kita masuk pada ciri yang keenam, yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Tanpa beradaptasi, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup di habitat atau tempat tinggalnya sendiri. Kita masuk pada ciri yang ketujuh, yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa berasal dari proses yang terjadi dalam tubuh setiap makhluk hidup. Tentu saja zat sisa yang dihasilkan oleh manusia dan hewan akan berbeda dengan zat sisa yang ada pada tumbuhan. Ya. Oke, kita lihat zat sisa ini bisa dalam berbagai bentuk seperti zat sisa dari proses oksidasi yang berupa uap air dan karbon dioksida yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Nah, sedangkan pada tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen, karbon dioksida, dan juga tetesan air dari proses respirasi. Oke adik-adik, kira-kira itu saja penjelasan materi dari Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk lihat gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan dari beberapa ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kita lihat dari gambar ciri yang pertama, yaitu memerlukan makanan. Nah, di sini telah tampak gambarnya, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tentu saja manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan untuk bertahan hidup, memerlukan makanan untuk bisa memiliki tenaga untuk beraktivitas, melakukan aktivitas-aktivitas lain. Nah, termasuk kita lihat gambar yang berikut. Nah,
Di sini gambar ciri bernapas. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ibu mengambil gambar dari manusia ya, dari makhluk hidup manusia. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita masuk pada gambar ciri yang berikut, yaitu bergerak. Di sini juga ibu mengambil gambar makhluk hidup manusia yang sedang melakukan aktivitasnya, yaitu berlari. Berlari merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia, hewan, oleh makhluk hidup. Kita masuk pada ciri yang berikut, tumbuh dan berkembang. Kira-kira tampilan gambarnya seperti ini. Peka terhadap rangsangan. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Tentu saja rangsangan yang diterima, kemampuan menanggapi dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan dalam menanggapi rangsangan itu berbeda-beda ya, adik-adik. Kita lihat ya, di sini salah satu contohnya di situ yaitu putri malu ya. Ketika kita menyentuh daunnya, pasti daunnya akan layu. Nah, mungkin tumbuhan putri malu itu diberi nama putri malu karena ketika daunnya disentuh, maka kemampuan menanggapinya yaitu daunnya akan layu. Kita lihat, nah ini ciri yang berikut, yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Di sini ibu mengambil gambar bunglon yang hinggap di salah satu tumbuhan. Nah, ia akan mengubah warnanya, mengubah warna sesuai dengan tumbuhan yang ia hinggap ya. Di sini daunnya berwarna hijau, ia mengubah warnanya berwarna hijau pula ya. Kita lihat pada ciri yang berikut, yaitu mengeluarkan zat sisa. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, adik-adik, di sini juga ibu menyediakan salah satu video, yaitu dari salah satu ciri, yaitu memerlukan makanan. Adik-adik bisa memperhatikan videonya. Kira-kira seperti ini. Nah, adik-adik, sekian saja penjelasan materi dari ibu. Ibu harap semoga apa yang ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.